eta. Ya, minyak plastikan anak. Pagehan. Sepatu ibu di mana? Tidak banyak orang yang memilih jalan hidup seperti Tintin Rohayatin. Setiap minggu, Tintin harus meninggalkan keluarganya menuju tempat tugasnya di sebuah desa kecil bernama Citembong. Hanya semalam saja ia pulang. Hari-hari berikutnya adalah pengabdian menjadi seorang guru di sekolah dasar negeri Citembong. Desa Citembong adalah desa yang terpencil. Nyaris tidak dikenal oleh masyarakat Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Jangankan lokasinya, nama Citembong pun nyaris jarang disebut-sebut. Citembong adalah desa antah berantah yang jarang dikunjungi. Dari kecil saya memang bercita-cita ingin jadi guru sejak SD. Malah karena saya terlahir dari keluarga guru. Semua kakak saya juga guru. Jadi kadang-kadang waktu SD, waktu sudah kelas 6, saya masih ingat, sering diberi, kalau guru kelas 3 tidak ada, diberi tugas oleh guru kelas 6. Kalau lagi bebas nih, coba tolong tuh kelas itu gitu. Belajar cuma mengisi kelas saja. Itu sudah SD, saya sudah seperti itu. Ada keinginan untuk menjadi pendidik, memang sudah cita-cita saya sejak dulu. Tintin telah lama menjadi guru honorer. 11 tahun lamanya dia menantikan SK pengangkatan menjadi pegawai negeri. Sebelumnya selama 11 tahun, Tintin menjadi guru honorer berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Pak, susah banget seleksi, testing, tes masuk. Alhamdulillah karena itu keterima dan jadi mahasiswa di 2 di UPI. Dan tambah bukan itu nggak ada pengangkatan waktu itu, setahun berjalan 2 semester. Kemudian ada pengumuman pendaftaran CPNS. Dia nggak akan ikut awalnya. Udah Pak Darian aja yang ikut. Karena kamu mah nanti juga bakal diangkat. Begitu keluarnya 2, pasti kan diangkat jadi guru SD. Tapi ternyata ikut aja dua-duanya. Malah yang lulus malah dia. Malah adik saya sendiri Tintin yang lulus. Saya sudah 11 tahun honorer. Kemudian ada tes CPNS diseleksi di Soreang di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah saya berhasil dengan nilai yang paling tinggi se-kabupaten dari 100 orang pemenang. Nama saya terpampang paling atas di urutan pemenang dari 100 orang. Yang lulus itu dari satu kabupaten itu 100 orang. Dari sekian ribu pendaftar. Dan itu menurut saya tahun 2000 tahun keberuntungan. Allah memberikan anugerah terbaiknya bagi saya. Setelah 11 tahun saya mengabdikan diri di berbagai sekolah. Cita-cita saya yang jadi PNS tercapai saat itu. Begitu saya lihat nama saya, SD-nya yang saya lihat, SD ditugaskan di SDN Citembong, Desa Margaluyung, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung. Jangankan letak sekolahnya, namanya saja itu jarang saya dengar. Nama Citembong itu jarang saya dengar. Konon menurut orang-orang itu SD yang paling terpencil yang ada di Kabupaten Bandung. SK pengangkatan menjadi guru pegawai negeri sipil membuatnya gundah.
perasaan sedih dan gembira campur aduk. Gembira karena setelah penantian sekian lama, Tintin akhirnya lulus tes dan menerima SK pengangkatan. Namun sedih karena penugasan pertama Tintin sebagai pegawai negeri adalah di tempat terpencil yang belum pernah dikenalnya. Citembong tidak mudah dijangkau. Dari Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung, Citembong berada di seberang Waduk Cirata. Dari rumah, Tintin harus berjalan kaki ke tepi danau dan menyeberangi Waduk Cirata menggunakan perahu atau rakit. Akses jalan darat menuju Citembong sulit dilalui. Tintin lebih sering menyeberangi Danau Cirata. Minggu sore, Tintin sudah berangkat dari rumah agar Senin pagi bisa mengikuti upacara bendera. Waktu Tintin lebih banyak tersita untuk mengajar daripada bersama keluarganya. Nah, gitu lah. Dugi ka dia we magrib. Nun nya. Ya, dah. Perjalanan masih jauh. Tintin harus menyusuri Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up. hari yang mujur. Ojek pun lewat. Setelah selesai danau, saya harus berjalan kaki cukup jauh juga sampai nyampe di perapatan. Dan di sana saya harus menunggu ojek, siapa tahu ada ojek lewat. Tapi kalau terlalu lama ya saya jalan lagi karena berangkatnya kan habis sholat asar. Saya takut kemalaman di jalan. Kadang-kadang 5:30 saya baru nyampe di pos tempat saya, dekat jembatan itu tempat saya, dekat ojek lama. Ya akhirnya saya jalan kaki dulu, lihat ke belakang, kali-kali aja ada motor yang bisa saya naiki ojek. Kalau ada motor ya bisa naik motor saya sampai kontrakan, sampai Citembong. Kalau tidak ya jalan kaki. Walaupun dengan berinding karena serem. Ya udah hampir maghrib, malah sudah azan maghrib, saya masih di perjalanan. Kiri kanan hutan jati, hutan karet. Kalau berangkat di kiri itu tebing, di kanan jurang. Miris pokoknya, menyeramkan.
Berkali-kali Tintin harus turun dari ojek karena sulitnya jalan yang dilalui. Inilah Desa Citembong yang dicapai oleh Tintin melalui berbagai medan berat, danau, sungai, dan hutan. Desa yang asri dan damai, namun terisolir karena akses jalan yang berbatu dan juga belum adanya jaringan komunikasi. Setahun 2 tahun memang perasaan ingin pindah ada, Pak. Saya juga mengakui kalau memang saya ingin pindah mengingat anak saya ya yang ditinggal. Ingin saya bersama anak. Kalau suami saya kan bareng sama saya juga di sekarang di daerah terpencil. Awal-awal ya setahun 2 tahun seperti itu. Tapi sekarang sudah berjalan 11 tahun. Kalau saya ingin pindah, siapa yang menggantikan tugas saya mengajar di SD Citembong? Sementara guru, seandainya ada lagi guru baru yang datang, belum tentu mau bertahan sampai lama gitu. Karena yang sudah-sudah juga setahun 2 tahun pasti ingin pindah. Hari-hari pertama penugasan, Tintin masih ragu. Akankah dia mampu bertahan di lokasi yang sangat jauh dan sulit dijangkau itu? Pergulatan batinnya terkadang mendorong dia untuk minta dipindahkan ke sekolah lain yang lebih dekat ke rumah dan keluarganya. Memang betul ada guru yang ditugaskan di sini tidak tahan lama, kondisi jalan, lalu kondisi daerah karena masih seperti waktu itu masih hutan, Pak, hutan jati dan sebagainya. Sehingga guru yang ditugaskan ke daerah terpencil ini kebanyakan tidak kerasan. Paling 1 tahun, keduanya sudah pindah. Ini sampai akibatnya pendidikan di daerah terpencil agak tersendat pada waktu itu. Nah, pertama kali datang Bu Tintin memang mengeluh tidak, Pak. Hanya saya kasih tahu bahwa tugas guru seperti ini, mudah-mudahan Ibu betah di sini untuk mengelola pendidikan di daerah terpencil. Pada waktu itu Pak masih artinya dijangkau dari daerah Cipunir, Pak, masih tiap pagi. Begitu saya datang, karena rombongan ya, banyak orang, lebih dari 10 orang jalan kaki menuju sekolah itu disambut baik oleh orang tua murid, murid-murid, dan guru-guru dan kepala sekolah yang tetangga SD Citembong. Beliau menjemput saya, menjemput guru baru. Beliau bilangnya mau jemput guru baru karena guru-guru di sana amat sangat dibutuhkan. Karena saat itu di Citembong cuma ada 2 guru, PNS-nya cuma ada 2. Begitu tahu akan ada datang guru baru, mungkin dikoordinasikan oleh kepala sekolah saat itu, para orang tua murid itu sudah ada menunggu duduk satu kelas menyambut kedatangan saya. Saya terharu, Pak. Karena jauh jangkauan jadi apa ya? Mungkin karena jauh dengan keluarganya begitu. Jadi pindah, contohnya ada yang dari Soreang pindah ke Soreang, dari Banjaran pindah ke Banjaran. Kalau ini bertahan ya, memang Ibu Tintin bertahan, bagus. Waktu pertama datang ya mungkin dia sedih-sedih, Pak, karena jalan masih rusak. Tapi ada jalan alternatif. Tapi karena mungkin betah dan guru-guru dan kepalanya bagus mungkin dan guru-guru rekannya betah juga karena tugas mungkin lah. Kalau sekarang ya dirasa-rasa banyaklah guru yang mau ke sini sekarang gitu. Nah, jadi istilah ada yang sanggup lah kalau ditempatkan di sini, tidak seperti 10 tahun ke belakang. Apalagi sekarang sudah ada ya asli kelahiran di sini. Ya kalau umpamanya yang dari jauh juga sekarang ada yang sudah sanggup. Karena mungkin termotivasi kesejahteraan guru sudah baik.
Setiap malam, murid-murid Tintin selalu belajar di rumah kontrakannya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikannya di sekolah. Anak-anak Citembong yang menjadi murid-murid inilah yang membuat Tintin betah dan berusaha untuk fokus pada tugasnya menjadi guru. Kalau lagi misalkan hari Minggu ada kegiatan di desa apa saja, misalkan di PKK juga ikut. Bikin keripik pisang, kicimpring sampe, Pak ya ikut Pak. Kalau misalkan melatih ke masyarakat, ya ikut gabung. Kan masyarakat kami ini mayoritas pembuat ini Pak kerajaan itu kicimpring terutama yang dari singkong. Terus keripik yang dari pisang, ya Ibu Tintin suka ikut gitu. Kalau dengan anak-anak gitu, ikut ini Bu, silat gitu, pelatihan silat anak-anak. Jadi dia itu sampai membawa pelatih dari Nyenang gitu di sini. Alhamdulillah yang tahun 2001 itu adalah masyarakat itu kegiatan. Bu Tintin itu ya langsung dia belajar di sekolahnya, dengan untuk memantapkannya dia tuh langsung mendirikan perguruan di Citembong itu, di Citembong di tempat dia bekerja. Citembong banyak sekali dulu itu ya. Bahkan saya dengan saya itu sampai tidur di Citembong untuk ya melatih anak-anak. Bahkan anak-anak itu sudah bisa pentas. Kalau malam minggu ada dari Citembong datang di sini. Di sini ada pegelaran di sini diibingkan gitu. Alhamdulillah saya dengan semua murid, tidak cuma murid kelas saya tapi semua murid yang ada di SD Citembong, karena mungkin saya suka seni, saya suka kesenian, jadi anak-anak juga menyukai guru yang suka nyanyi, kemudian mengajar nari, pencaksilat dan segala macam. Saya dan murid-murid itu sudah dekat, sudah kayak dengan anak sendiri. Jadi sudah kadang sekarang sudah betah lagi ya, sudah sayang kalau meninggalkan mereka tuh nggak tega. Belah tuh, angkat kagina. 1, 2, 3, 4. Konsekuensi dari pengabdiannya, menjalankan tugas sebagai guru daerah terpencil ini menyebabkan Tintin harus meninggalkan keluarganya termasuk anaknya. Ketemunya ya seminggu sekali, itu juga cuma semalam. Itu lagi Sabtu pulang, misalnya Minggu berangkat lagi. Lihat-lihat foto yang waktu berdua ditempelin di kamar. Mulai ini dibiayai, itu ada waktu di kamar dua juga ada foto yang berdua sama ibu, ada liatin gitu. Atau enggak ngebayangin aja misalnya di jendela sambil liatin. Hingga saat ini, lulusan dari SD Citembong tidak banyak yang melanjutkan pendidikannya ke SMP dan SMA, apalagi yang duduk di bangku kuliah. Lulusannya banyak yang kembali ke ladang
hutan, membantu orang tuanya bercocok tanam, atau menjadi kuli perkebunan. Anak perempuan yang lulus dari Citembong akhirnya dinikahkan dan menjadi ibu rumah tangga. Tidak adanya SMP dan jauhnya SMA menyulitkan orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya. Jalan akses ke Citembong yang jauh dan sulit menjadi kendala utama terisolirnya desa ini. Orang tua merasa berat menyekolahkan anaknya karena mahalnya ongkos transportasi dan sekolah di luar Citembong. Tintin berusaha merubah paradigma agar anak-anak Citembong tetap dapat sekolah lebih tinggi lagi. Waktu dulu Bu Tintin ngasih dorongan kepada anak muridnya supaya anak muridnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dorongannya supaya belajar, terus pengen melanjutkan lah ke universitas. Dan Bu Tintin dulu pernah ngomong dia teh pengen gak kayak ibu gitu. Terus anak-anaknya jadi pengen kan kayak Bu Tintin, jadi menanyakan cita-cita anak-anak muridnya. Jadi dia mendorong selalu ngasih semangat buat anak muridnya tuh tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Harapan saya untuk murid-murid SD Citembong, ya saya inginnya semua murid saya tidak ada yang DO, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian punya cita-cita yang tinggi. Karena dalam setiap mengajar saya selalu menekankan, anak-anak kamu harus punya cita-cita. Ibarat peribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Saya sering kepada anak-anak sekolah, lanjutkan sekolah. Biar nanti seperti ibu, walaupun ibu seorang perempuan, tapi jadi wanita karir lah gitu. Ya, apalagi kalau bisa jadi menteri, atau bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, itu harapan saya ke depannya. Agar murid-murid saya itu bisa lebih maju dari saya sebagai gurunya. Ya, dari ibu jadi juara itu ya jadi motivasi pada saya. Jadi pengen sekarang jadi guru, sekarang saya kuliah di keguruan di STKIP Siliwangi di Cimahi, jurusan matematika, jadi guru. Selama 10 tahun, dari tahun 2000 hingga 2010, Tintin mengajar di desa Citembong. Bertemu anaknya seminggu sekali selama lebih dari 10 tahun. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, kepada yang telah menyelenggarakan lomba guru dedikasi daerah terpencil, sehingga saya bisa menginjakkan kaki di tanah suci yang menurut ukuran saya, guru di kampung, kok bisa, dari mana uangnya, itu sama sekali nggak kebayang. Oh, pendapat Bapak setelah Bapak Ibu mendapat penghargaan ya, saya merasa gembira sekali dikarenakan saya terasa mimpi sekali lah gitu, sampai ke istri saya mendapat juara sampai tingkat nasional gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10 tahun telah berlalu. Citembong sudah mengalami banyak perubahan. Jalan akses lewat darat sudah lebih baik dan dapat dilalui motor dengan mudah. Tintin sekarang pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor, diantar jemput suaminya yang juga guru di Citembong, sehingga dapat berkumpul dengan keluarganya setiap hari. Menurut saya Bu Tintin sangat baik dan perhatian. Ajarin belajar matematika, angklung, menyanyi, dan disiplin. Perjuangan Tintin selama 10 tahun yang lalu tidak pamrih mengharapkan penghargaan semata. Keinginan dan tekad kuat untuk menjalankan tugas negara di daerah terpencil mampu memajukan pendidikan dasar di Citembong. Mengajar dengan hati, dengan tidak pamrih mengharapkan imbalan adalah nilai-nilai luhur dari perjuangan seorang Tintin Rohayati.